Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kembali bertemu pada hari ini dalam kesempatan perkuliahan untuk mata kuliah yang kedua ya. Mata kuliah yang kedua yang saya ampu yaitu Fikih Munakahat 2. Oke ya. Fikih Munakahat 2. Oke, sebentar. Sebelum saya lanjutkan saya bertanya. Siapa kosmanya? Hadir, Pak. Siapa namanya? Denny, Pak. Denny ya. Iya, Pak. Apa namanya? Muhammad Denny Supiani. Ya, sebentar. Ini kamu punya nggak nomor HP dari HKID? Punya nggak nomornya? Ada, Pak. Saudara Faris, Pak. Selaku Kosma HKID. Oh, gini aja lah. Tapi bisa nggak ya? Begini, maksud saya gini. Kan hari ini ada dua kelas. Saya dua kelas. Pertama HKIC jam 13.00. Dan yang kedua HKID jam 15.30. Bisa nggak kira-kira nanti setengah jam lagi lah. Itu kelas HKID disuruh gabung di sini. Disuruh gabung sesegera mungkin dan biar masuk. Dan nanti absen biar kelas saya yang nanti jam 15.30 itu tidak perlu lagi. Karena sekalian hari ini, jam sekarang. Bisa nggak kamu kontak, siapa namanya tadi? Kosmanya? Faris, Pak. Faris. HKID. Bisa nggak kontak Faris segera gabung ke Zoom meeting HKIC. Untuk HKID suruh gabung sekarang. Nanti kodenya minta ke siapa tadi yang kemarin saya bagi. Ya? Tolong kodenya kasihkan ke mereka gitu ya, yang ada di Google Classroom ya. Tolong dibagikan. Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Nah, segera komunikasikan dengan Kosmanya untuk segera gabung. Sekarang kan Pak gabungnya, Pak ya? Hah? Di sekarang? Sekarang kan gabung. Iya. Baik, Pak. Saya tunggu sampai setengah jam baru biar semuanya. Oke, sambil jalan menunggu kelas HKID bergabung, saya secara singkat akan menjelaskan untuk sesi awal ini kan biasanya diawali dengan perkenalan biasanya ya. Tapi karena semua sudah saya kenal, sudah saya tahu siapa dan bagaimana, ya sudah tidak perlu. Tapi paling tidak saya mau sedikit merefer atau mau flashback dulu secara singkat karena ini kan Fikih Munakahat 2. Nah, saya mau flashback dulu ke Fikih Munakahat 1. Kira-kira, tapi sebelum langsung ke kira-kiranya, saya tanya dulu masing-masing ini. Berapa nilai yang sudah kalian dapat semester 3 untuk MK Fikih Munakahat 1? Diingat. Coba.
berapa nilai mata kuliah Fikih Munakat 1 dari saya yang sudah keluar. Kemarin kan Fikih Munakat 1 kan saya ya di kelas HKIC ya. Oke. Saya masih ingat ini. Siapa ini? Fahmi Hakiki, Badria, saya masih ingat ini. Ardia Naufal dan lain-lain. Saya masih ingat. Bapak, Ya. Bapak punten. Bapak kemarin itu ngasih link ke siapa ya Pak ya? Ya kan di Google Classroom kan ada. Kamu kasihkan saja. Kamu copy yang ada di GCR, kirim, Copy paste aja ya. Baik Pak. pas aja. GCR kan ada. Oke. Oke, saya ulangi. Siapa atau berapa nilai yang kalian dapat di mata kuliah Fikih Munakat 1? Coba saya tanya ke pertama ini. Lola Nur Nashifa. Yo, mana Lola? Suara videonya Lola. Iya Pak, hadir. Nah, dapat apa kamu? Hadir. B. B. B apa? B Pak. B minus B. plus B min. B minus. B minus Pak. minus. B minus itu biasanya Ya. C kamu tuh. C plus harusnya. Oke. Iya Pak. Hastri Amalda. Mana Hastri? Hastri suaranya. Iya, Pak. Dapat apa kamu? Hastri kemarin dapat nilai A-, Pak. Amin ya. Bagus. Iya. Oke, baik. Fadil Hamdi. Mana Fadil Hamdi suaranya? Ya, hadir Pak. Dapat apa kamu? Munakat 1. Kalau nggak salah C kayaknya Pak. Waktu itu. Aduh. C. Kok kecil banget tuh? Kenapa kok C itu? Hah? Kenapa Pak? Kenapa kok dapat C itu? Kurang tahu Pak. Apa karena waktu ada satu tugas yang nggak kekumpul kali Pak ya? Iya kali ya. Ya kamu udah mengumpulkan tugas itu. Oke, baik. Berikutnya Badriah. Mana Badriah? Iya Pak. Kamu dapat apa Badriah? 1. Dapat B plus Pak. B plus. Oke, baik. Iya. Terus Nurmalisa Zain. Mana Nurmalisa? Lisa. Mana videonya? Lisa. Iya Pak. Kamu dapat apa? Kat 1. Dapat B Pak. B plus, B minus, apa B? B aja Pak. B aja. Oke, baik. Indri, mana Indri? Indriani. Iya, Pak. Dapat apa dulu Munakat 1? Amin, Pak. Amin. Oh ya, bagus itu. Lumayan lah. Baik. Berikutnya Wasi Odin. Wasi, ini Wasi, mana Wasi? Suaranya Wasi. Ya, Pak. Dapat apa kamu Wasi? B, Pak. Hah? B. D. B. B. Oke, baik. Punten Pak. Siapa? Sudah disampaikan Pak ke Kosmanya Pak, Kosma HKID. Nah, terus apa katanya? Iya katanya Pak. Lagi dikoordinir Pak. Oke. Baik. Ya sudah, sekarang masih flashback kita ke Munakat 1. Tadi nilai ada yang dapat B minus, B plus, B, A minus. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Kita ingat-ingat lagi mata kuliah Fikih Munakat 1. Coba jelaskan. Ada yang tahu tidak? Bagaimana pengertian nikah secara bahasa dan istilah? Coba, ada yang masih ingat nggak ini? Mata kuliah materi pengertian nikah. Coba. Saya tanya ini. Fahmi Hakiki. Ya. Fahmi Hakiki, silakan. Suaranya dinyalakan. Ya. Silakan Ustadz, Pak Ustadz ini mah ya. Oh, silakan. Pak.
Hah? Agak-agak lupa semua, Pak. Lu gimana? Ong Agak rabi, lupa. ong rabi ke? Masa lupa orang mau kawin? Pengertiannya dulu, coba diingat-ingat. Apa pengertiannya? Apa jawabannya? Pengertian nikah secara bahasa dan istilah. Ntar, Pak, aduh, lupa inget ya, Pak. Nikah adalah suatu perjanjian. Ini, Pak, nikah adalah suatu akad yang dimana adanya suatu pernikahan, yaitu ijab kabul antara suami dan istri, Pak. Suatu ijab kabul. Akad itu apa sebenarnya? Akad. Akad itu apa? Hah? Akad ijab kabul, Pak. Akad ijab kabul itu akad itu apa? Pengertian akad. Kamu bilangnya nikah adalah akad. Nah, akad itu apa? Suatu perjanjian, Pak. Hah? Perjanjian. Suatu perjanjian. Perjanjian atau ikatan. Ya, Pak. Perjanjian ikatan. Oke, baik. Nah, berikutnya saya tanya lagi nih. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ada beberapa hukum nikah. Hukum ya, hukum nikah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh. Nah, coba jelaskan. Hukum nikah wajib. Hastri, coba Hastri ini. Ustazah Hastri. Yo, yang wajib gimana Hastri? Baik, Pak. Pernikahan akan dijatuhi hukum wajib itu karena yang pertama itu sudah mampu secara finansial, secara mental, dan juga sudah balig. Balig ini harus menjadi syarat utama dalam pernikahan. Selain itu juga mampu secara finansial, secara mental, dan keilmuan. Kenapa diwajibkan menikah? Karena selain mampu dari finansial, dari mental, dan juga keilmuan juga takut terhindar dari perzinahan. Oleh karena itu pernikahan itu dijatuhi hukumnya wajib itu karena takut akan zina. Ya, takutnya itu karena apa coba? Takutnya kok tiba-tiba takut zina itu kenapa? Karena sudah ada pasangan juga, Pak, kayak udah ada calonnya gitu kan, daripada daripada pacaran gitu ya, udah lebih baik menikah saja gitu. Masih kurang spesifik. Kalau cuma takut kan semua orang takut dosa, semua orang takut zina, semua orang takut berbuat maksiat. Tapi apa yang secara spesifik? Kasus apa? Kan ada itu keterangannya kan? Coba, apa yang khusus itu? Sehingga wajib hukumnya nikah. Apa coba? Karena yang maksudnya gimana, Pak? Iya, secara keadaan khusus itu sehingga orang itu harus wajib hukumnya nikah. Keadaan bagaimana itu? Karena sudah mampu, Pak. Iya, sudah mampu. Karena sudah tapi mampu. Apa keadaan khususnya? Keadaan khususnya itu apa? Masih belum kamu keadaan jelaskan. Khususnya itu, ya, jadi keadaan khususnya itu agar terhindar dari zina, karena tidak bisa menahan. Bukan, itu belum spesifik, belum menjawab kamu. Oh, belum spesifik. Iya dong, gimana? Kan ada itu keterangan saya waktu itu. Apa itu keadaan khususnya itu bagaimana? Sehingga hukumnya wajib. Nikah tidak boleh ditinggalkan, wajib dikerjakan. Bagaimana itu? Oh iya. Karena menikah itu adalah sunnah Rasul, Pak. Sunnah Rasul. Ini wajib hukumnya kok lainnya ke sunnah. Oh iya, Pak. Mana wajib nikah itu hukumnya bagaimana? Bagaimana keterangannya? Harus tahu dong kamu. Nanti kalau ditanya sama masyarakat, Teh Hastri, iya, Pak. Bagaimana nih hukumnya nih? Nah, kan nggak bisa jawab kan malu-maluin. Iya, Pak. Lupa lagi, Pak. Maaf ya, Pak.
Wah. Secara spesifiknya sih gitu, Pak. Salah itu nggak bisa jawab. Oke, Iya, baik Pak. berikutnya. Sebentar, ada sudah kelas HKID yang masuk ini? Sudah ada yang masuk belum? Sudah kayaknya Pak. Coba siapa yang coba suaranya diangkat, dinyalakan suaranya yang kelas HKID siapa? Sudah, Pak. Siapa? Siapa yang HKID? Coba. Saya, Pak. Mana? Pak Rizal ya, ini Kosmanya ya. Iya, Pak. Oke, terus siapa lagi? Faris yang kelas HKID, Yono. Yono Pak. Mariono. Oke, baik. Siapa lagi yang HKID? Baru 2 orang atau ada lagi? Siapa yang HKID? Ihsan, Pak. Ihsan. Halim siapa? Hadir Pak, hadir. Nur Fadila. Oke, Nur Fadila. Siapa lagi? Hadir Pak. Rosalia. Oke. Taufik Ihsan, Pak. Hadir, Hadir Pak. Pak. Oke, Naila Fariha. Oke, sudah. Oke, baik ya. Khotib, Pak. Oh ya, oke. Ahmad Khotib ya. Oke, baik. Sudah cukup merepresentasikan semua kelas. HKIC ada, HKID juga ada. Oke, baik. Jadi gini ya, saya ulangi lagi. Mengingat keefektifan waktu yang tersedia, maka saya bilang tadi ke Kosma C, tolong Kosma D dikomunikasikan, dihubungi agar kelas HKID bisa segera bergabung di kelas HKID C. Karena ya kan sama materinya. Penjelasannya sama. Sehingga nanti jam 15.30 saya tidak perlu lagi membuka Zoom meeting. Jadi yang nanti mau masuk sudah saya tutup itu, yang HKID. Tapi absennya tetap nanti jam 15.30. Absen yang HKID tetap saya masukkan di jam 15.30. Karena sudah masuk ke sistem, sudah saya buatkan tuh. Kalau HKIC mungkin sebentar lagi muncul itu. Absensi online untuk kelas HKIC. Oke, gitu ya. Nah, saya tutup yang tadi ya, yang fikih munakat 1 saya cukupkan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan pertama ini untuk mata kuliah fikih munakahat 2. Untuk semua kelas saya perlu sampaikan bahwa pada semester genap tahun akademik 2021-2022 saya diberi tugas oleh Fakultas Syariah untuk mengampu mata kuliah fikih munakahat 2 bagi mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam semester 4 di kelas C dan D. Yang A dan B itu bukan bagian saya. Tapi insya Allah materinya sama. Karena RPS-nya dibuat bersama-sama. Saya udah tahu siapa dosennya. Nanti itu urusan fakultas. Tapi yang jelas materinya sama. Nah, pada mata kuliah fikih munakahat 2 ini, itu secara kurikulum, ini mata kuliah lanjutan. Lanjutan dari semester 3, yaitu mata kuliah fikih munakahat 1. Karena ada angkanya ya, ada 1, ada 2. Dan itu berarti kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya. Jadi, mata kuliah fikih munakahat 2 adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah fikih munakahat 1 yang sudah pernah diberikan di semester 3 atau semester sebelumnya. Nah, mata kuliah fikih munakahat 2 itu sama seperti munakahat 1. Yaitu mata kuliah yang fokus pembahasannya itu
tentang perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam. Kalau dulu di Munakat 1 penekanannya pada mata kuliah Munakat 1 penekanannya pada aspek-aspek perkawinan seperti dasar-dasar perkawinan dalam Islam, misalnya pengertian nikah, rukun nikah, syarat nikah, dan lain sebagainya yang merupakan dasar dari pengetahuan tentang perkawinan Islam. Maka pada fikih Munakat 2 ini itu sudah mulai berlanjut dari sekedar pengantar, dari sekedar pengetahuan dasar atau konsep dasar dalam perkawinan Islam menjadi pengetahuan yang bersifat advance atau kelanjutan. Misalnya mata kuliah ini bicara tentang seperti persoalan iddah dan ihdad. Terus terkait juga dengan nafkah keluarga. Kemudian persoalan harta dalam perkawinan. Apakah itu harta bersama atau harta bawaan atau harta gabungan. Kemudian juga ada penjelasan mengenai apa itu nusyuz, syiqaq, dan hakamain. Nusyuz itu apa? Ya, pembangkangan istri. Menolak perintah suami. Itu nusyuz. Syiqaq itu adalah perselisihan di antara suami dan istri. Sedangkan hakamain itu adalah dua identitas personal, dua orang yang berfungsi sebagai juru damai atas terjadinya perselisihan. Suaranya dimatiin dulu, yang lain dimatiin dulu suaranya. Atas terjadinya perselisihan di antara rumah tangga, di antara suami dan istri. Itu hakamain, itu fungsi hakamain. Kemudian juga nanti ada pembahasan mengenai fasakh atau pembatalan nikah. Apa bedanya fasakh dan talak? Nah, itu nanti akan dijelaskan. Bedanya di mana? Kemudian juga ada penjelasan tentang masalah perwalian. Apa itu perwalian? Perwalian di sini bukan perwalian nikah ya. Bukan wali nikah, tapi perwalian atas orang yang tidak memiliki kemampuan atau kecakapan dalam hukum. Misalnya perwalian atas anak yang masih di bawah umur. Atau perwalian atas orang yang gila. Atau perwalian atas orang yang safih. Nah, itu dia. Itu perwalian. Akan dibahas tadi di sana. Kemudian juga ada persoalan hadonah atau hak asuh atas seorang anak yang masih belum cakap secara hukum. Nah, itu perwalian hadonah. Hadonah. Nah, bagian-bagian inilah yang nanti akan menjadi pembahasan kita dalam mata kuliah Fikih Munakahat 2. Saya sudah buatkan RPS-nya, walaupun RPS-nya di sini tidak seperti format fakultas ya. Agak berbeda ini ya. Nih, kita lihat. Kenapa ya? Karena terus terang lagi-lagi karena faktor terburu-buru. Saya sudah jelaskan kemarin bahwa saya tidak punya cukup waktu untuk membuat RPS karena baru diberi jadwal itu tanggal 3 dan kuliah sudah harus mulai tanggal 7. Kita masuk tanggal 10. Waktunya mepet. Sehingga akibatnya RPS yang saya berikan ini tidak sesuai dengan format resmi dari fakultas. Jadi tidak apa-apa, tapi tidak masalah. Masih bisa tetap berjalan perkuliahan kita, walaupun ada sedikit kekurangan. Dan jumlah SKS-nya 3.
Itu artinya seharusnya dalam 1 pekan, dalam 1 minggu, itu jatah jam atau jumlah jam yang diberikan kepada saya itu sebanyak 150 menit per minggunya. Iya, harusnya kalau normalnya sih masuknya 2,5 jam ya, bayangkan 2,5 jam masuk kelas atau masuk kuliah. Nah pertanyaannya, kalian sanggup nggak masuk 2,5 jam full di kelas, full materi? Saya yakin nggak mungkin sanggup kalian. Jangan hanya kalian, saya juga nggak sanggup 2,5 jam berkutat di kelas menyampaikan materi, capek itu pasti. Normalnya manusia itu kalau standarnya ya itu maksimal ya, bisa maksimal itu kalau ngajar ya 1 jam. Lebih dari itu sudah mulai empot-empotan, sudah mulai kecapean, suara sudah mulai serak, mulai berat dan lain sebagainya. Jadi ya sudahlah. Nanti kelas maksimal tidak sampai 1 jam atau mungkin kurang, bisa kurang. Nah, selebihnya nanti akan dimaksimalkan untuk tugas. Nah, itu dia ya, ada tugas nanti yang perlu kalian siapkan. Nah, tugasnya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan bersamaan dengan berjalannya perkuliahan. Dan itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, kemudian juga ini perlu dilihat nih di bagian ini kan ini. Pertemuan ke-9. Di situ ada keterangan mahasiswa memahami akibat putusnya pernikahan bagian pertama gitu ya. Nah, kemudian ada di pertemuan 10 sama juga ada keterangan mahasiswa memahami akibat putusnya perkawinan bagian kedua. Nah, kenapa kok dibagi 2? Ini harusnya 1 ya, 1 materi, 1 mata kuliah, bukan 1 mata kuliah, tapi 1 sesi perkuliahan. Tapi karena sini banyak, maka saya pecah jadi 2. Untuk yang pertama di pertemuan ke-9 itu dibahas akibat putusnya pernikahan karena talak, dan yang kedua akibat putusnya pernikahan karena hulu. Jadi akibat talak dan akibat hulu. Itu di sesi yang pertama, bagian pertama. Sedangkan yang kedua itu ada di pertemuan 10, pembahasannya yaitu akibat putusnya pernikahan karena li'an. Nah, ini karena li'an. Sengaja saya pisahin biar fokusnya berbeda. Nah, itu ya penjelasan saya tambahan mengenai ini. Dan nanti di pertemuan ke-6 kita akan mengadakan UTS. Ini dia ya. Ada UTS-nya di situ. Dan di pertemuan ke-13 kita UAS. Nah, misalnya nanti, misalnya nih ya, satu contoh. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-5. Tapi belum jadwalnya UAS, UTS. Gimana Pak? Ya sudah, kita tunggu. Jadi minggu itu kita libur. Misalnya, karena kita mungkin biasanya ya, pertemuan 8 tuh baru UTS. Pertemuan 8 biasanya ya. Tapi pertemuan 5 sudah selesai. Sudah selesai. Pertemuan ke-6 kita harus UAS, UTS. Gimana? Nah, kita pending. Jadi kuliahnya diliburkan selama 2 pekan untuk mata kuliah fikih munakat 2. Dan nanti masuk lagi langsung kita melaksanakan UTS. Jadi kita persiapan saja. 2 pekan itu libur untuk persiapan UTS. Begitu juga dengan sebaliknya. Untuk UAS juga sama. Biasanya mata kuliah kita itu rata-rata biasanya diselesaikan sampai 15 atau 16. Berarti ada sisa, ini kan 13 sudah UAS. Masih ada 2 lagi atau 3. 13, 14, 15, 16. 3 pertemuan lagi. Nah, kalau misalnya kita sudah di pertemuan 12 sudah terakhir, maka nanti kita libur di sini. Dan nanti kita anggap 3 pekan sebelum UAS ini kita gunakan untuk persiapan UAS. Jadi yang lain masih masuk,
kelas HKI C dan D untuk fikih munakah 2 sudah selesai. Sudah tuntas di pertemuan ke-12 gitu. Ya ini karena apa? Karena saya itu tadi apa namanya? Merancang RPS ini tidak sesuai dengan format resmi yang digunakan oleh fakultas. Ya karena saking terburu-burunya mengingat waktu yang terbatas. Harusnya saya tambahkan di sini misalnya pertemuan 7, 6 itu bukan UTS tapi ada materi lagi. Pertemuan 7 ini bukan setelah UTS tapi masih sebelum UTS gitu. Dan pertemuan 8 baru kita akan mengadakan UTS. Harusnya ada 2 tambahan materi lagi. Tapi sudahlah, karena sudah terburu-buru, ya udahlah, udah biasa aja. Saya biarkan saja ini. Nah, itulah penjelasan saya mengenai matrik pembelajaran atau satuan atau distribusi materi ke dalam mata kuliah, pertemuan mata kuliah. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa materi kuliah atau referensi atau sumber atau bahan bacaan dari materi kita untuk kelas HKI C dan D mata kuliah fikih munakah 2 itu ada di sini. Ya. Ada berapa ini? Ada 5. 1 buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 karangan Wahbah Zuhaili yang dulu semester 3 sudah saya bagikan. Masih ada ya? Kalau masih ada ya sudah disimpan. Dan yang kedua adalah Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah karangannya Abdurrahman Al-Jaziri. Itu nanti saya kirimkan karena di semester 3 belum saya upload karena referensinya bukan ini tapi Wahbah Zuhaili. Nanti akan saya upload ini bersamaan dengan penyampaian tugas. Bersama dengan perkuliahan nanti. Kemudian nanti ada juga buku Abdurrahman Ghazali judulnya Fikih Munakahat. Kemudian juga ada buku Supriyatna dan kawan-kawan judulnya Fikih Munakah 2. Dan yang tak kalah pentingnya juga kompilasi hukum Islam. Jadi kalian kalau punya buku kompilasi hukum Islam itu bisa dipakai. Baik, itulah penjelasan saya mengenai referensi atau sumber rujukan. Oke, baik. Saya kira cukup. Nanti silakan kalian lihat sendiri. Dan sudah saya upload ya RPS-nya ini di Google Classroom. Silakan bisa kalian buka kembali masing-masing. Oke, jika ada pertanyaan saya persilakan sekarang. Silakan jika ada yang mau bertanya. Untuk HKIC dan D. Kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Mangga, Katuran. Siapa? Ada enggak? Enggak ada? Ada tidak? Tidak, Pak. Siapa? Coba silakan. Siapa namanya? Ada yang mau bertanya enggak? Hah? Ada enggak? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi untuk berikutnya sepertinya saya tidak mungkin bisa aktif di kelas HKIC dan D secara normal. Baik secara offline, maksudnya PTM, seperti yang kemarin saya jelaskan, maupun yang online, atau pertemuan melalui Zoom meeting. Karena saya mengalami persoalan, mengalami kendala, karena ini hari Jumat. Saya punya aktivitas lain yang kayaknya susah dikompromikan, sehingga mau tidak mau begini, solusinya adalah kemungkinan besar saya hanya bisa menyediakan video perkuliahan.
Ya, saya ulangi lagi, saya hanya bisa mengirimkan video perkuliahan. Jadi saya agak susah nanti kalau Zoom meeting setiap saat, setiap minggunya. Seperti ini ya. Kalau ini kan masih normal ini. Besok saya masih ada kelas. Besok minggu depan kita masuk, 2 minggu lagi kita masuk, 3 minggu lagi kita masuk, masih normal. Tapi nanti selanjutnya kayaknya tidak mungkin lagi, agak susah. Karena ini kita ditaruh di hari Jumat ya, agak repot ini. Mau dipindahkan tidak mungkin. Karena jadwal sudah fix ini, sudah tetap, sudah definitif, sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Jadi mau tidak mau ya sudah. Kayaknya untuk bulan Maret ya, itu saya mungkin hanya bisa mengirimkan video di Google Classroom atau di channel YouTube saya. Karena kendala kesibukan saya. Setiap Jumat itu ada saja kegiatan saya. Ya. Jadi saya sekali lagi saya sampaikan dulu di awal supaya kalian mempersiapkan diri sejak sedini mungkin. Oh, Pak Miftah kayaknya kalau Jumat agak susah itu karena punya kesibukan lain. Ini sudah biasa, jadi bisa dimaklumi. Tapi untuk minggu depan tetap normal karena saya datang ke Serang. PTM tetap jalan. Tapi kan PTM tidak selamanya PTM. Mungkin nanti saya balik tidak PTM lagi gitu ya. Tapi hanya untuk hari ini, hari Jumat saja, bukan hari Kamis. Kalau hari Kamis kayak kemarin tuh masih bisa. Saya masih bisa Zoom meeting. Mungkin nanti saya masih bisa membuat jadwal Zoom meeting setiap hari Kamis. Masih mungkin untuk yang hadis Akam 1. Ya, masih mungkin. Tapi kalau hadis untuk fikih munakah 2 yang ditaruh di hari Jumat itu kayaknya agak susah. Jadi saya bilang aja dari awal ya supaya kalian terbiasa beradaptasi dengan kondisi itu. Dan absen tetap jalan. Absen tetap ada setiap perkuliahan berlangsung. Secara normal tidak ada masalah untuk absen. Dan perlu saya ingatkan juga ya, ini juga jadi bahan pertimbangan. Kalau kalian absen, baik itu absen untuk MK hadis Akam 1 maupun hadis untuk MK fikih munakah 2, saya perlu ingatkan absensi harus dengan menggunakan akun alamat email berdomain UIN Banten ya. Itu harus itu. Kemarin masih saya kasih dispensasi itu karena mungkin belum dikabari, belum diinformasikan. Untuk yang hadis Akam 1 kemarin saya masih memudahkan. Jadi tidak saya kunci. Tapi untuk hari ini ya ingat ya, untuk MK fikih munakah 2 sampai seterusnya. Hadis Akam 1, fikih munakah 2 sama semuanya hanya bisa diakses dengan email berdomain UIN Banten. Jadi kalau yang bukan email UIN Banten itu pasti gagal. Jadi kalau kemarin sering ada yang nanya laporan ke saya, Pak, mohon maaf, email saya tidak bisa, Pak. Ya udah, email kamu bukan email UIN Banten gitu ya. Tapi Pak ada lagi tanya, Pak, saya sudah pakai alamat UIN Banten, emailnya UIN Banten, tapi masih gagal. Nah, coba terus. Mungkin itu sinyal. Mungkin kalian mengaksesnya dari tempat yang sinyalnya jelek. Nah, itu wajar kalau gagal. Tapi kalau misalnya kondisi sinyal normal, bagus, tiba-tiba gagal, walaupun sudah pakai alamat email UIN Banten, gimana? Nah, itu berarti ada kesalahan di sistem yang ada di Google. Google.com. Jadi itu ya. Saya informasikan mulai hari ini, mulai mata kuliah. Atau mungkin minggu depan lah, tidak apa-apa. Mulai minggu depan, semua absen, baik itu absen hadis Akam 1 maupun fikih munakah 2, itu wajib menggunakan alamat email UIN Banten. Ya, itu pemberitahuan saya. Oke, baik.
Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan absen barangkali atau hal-hal lain? Silakan, mumpung ada kesempatan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Sultan. Ya, Pak, untuk dosen pembimbing akademik kan saya diampu oleh Bapak ya bersama rekan-rekan yang lain. Nah, andai kata kami ingin meminta tanda tangan itu di mana ya, Pak ya? Bangku Bapak atau ruangan Bapak begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau saya selama ketemu di kampus silakan tanda tangan. Tapi kalau tidak ya sudah, paraf saja ke jurusan, itu aja lah. Paraf saja ke jurusan. Kalau memang saya enggak bisa, sudah ada di Banten, sudah ada di Serang, mau tanda tangan gimana ya sudah, minta paraf saja ke jurusan, gampang kok. Minta parafnya Kajur, parafnya Sekjur, itu aja selesai. Ya. Baik, Pak. Oke, baik. Siapa lagi? Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke, baik. Saya kira cukup kalau tidak ada bertanya. Jadi, sampai ketemu di kelas Fikih Munakat 2 pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022. Karena saya minggu depan akan datang ke Serang. Baik, absensi untuk HKIC sudah keluar ya. Sudah keluar belum ya? Belum. Belum keluar ya? Oh, Belum, Pak. bentar. Belum Ya, keluar. saya cekkan ini. Ini ternyata ada trouble. Bentar. Sebentar, saya perbaiki dulu ini. Ada kesalahan tadi. Absensi kehadiran 11 Februari 2022 untuk kelas HKIC mata kuliah Fikih Munakahat 2. Saya masih kasih kelonggaran untuk hari ini ya. Jadi tidak ada pembatasan. Jadi yang masih memakai email umum masih bisa. Ya. Yang hari ini masih saya kasih rukhsah. Masih kasih dispen. Masih kasih kemudahan. Hanya untuk hari ini terakhir. Tapi untuk minggu depan sudah tidak bisa lagi. Oke. Nih, saya kasih kemudahan. Nah. Tanggal 11. Absen ditutup jam 17.30. Setengah 6. Oke, sudah ya, sudah saya kirimkan untuk HKIC. Ini silakan kalian isi. Nah, sekalian langsung untuk HKID langsung saya kirim sekarang aja ya. Langsung saya kirim sekarang nih untuk HKID juga sama. Oke, saya setting dulu ya. Biar enggak ribet tunggu nanti jam 3:30 kelamaan. Oke, sekarang saja langsung nih, ya cepat. Bentar ya. Saya buatkan dulu menunya. Menu apa namanya? Menu Google Classroom-nya HKID tanggal 11 Februari. Oke, bentar. HKID Nah, saya buatkan dulu. Ya, sabar. Agak lambat sini internet saya. HKID sekarang ada berapa orang nih? Selain tadi siapa? Kosmanya, terus Halimatus Sadia, Nur Fadila, Naila Fariha,
Ada berapa orang ini total? Coba. Kosmanya, siapa tadi kosmanya? Masih ada nggak kosma? Iya, Pak. Coba dihitung berapa Iya, orang? Pak. Berapa orang tadi? Sambil nunggu ini selesai ini. Settingnya agak lama ini karena internet saya lambat ini. Coba. Berapa orang? Wah, siapa namanya? Fahmi Pak tadi? Namanya tadi siapa tadi? Kosmanya? Faris, Pak. Faris. Oh iya, Faris. Berapa orang Faris? Iya, Pak, lagi dihitung, Pak. Oke. Ada 10, 20? Hah? Kalau Sultan ini dari C apa D? Sultan Isnan Syah. Sultan. C, Pak. Oh, Kelas C. kalau ini Rosalia. Kayak bis Rosalia ini. Rosalia dari mana? C apa D Rosalia? Dari D, Pak. D, oke. Kemudian ini Lintang, mana Lintang? Ini Lintang. Dewi Lintang. Siapa namanya Lintang ini? Dari kelas C, Pak. Nama lengkap kamu siapa? Lintang melintang ini. Devi Lintang Sari. Devi Lintang Sari. Dari kelas C apa D? Dari kelas C. Oh, kelas C. Kalau Sabila Rosat, mana Sabila Rosat? Sabila, Bila. Dari C, Pak. Dari C, Sabila Rosat Ulil Albab. Faisal Hakim, dari mana ini? Mana Faisal? Dari C, Pak. Dari C, kelas C. Kelas C, oke. Terus satu lagi nih, Melin Marcelina, kelas C mana atau D? Mana nih Melin? Dari kelas D, Pak. D ya. Oh ini nih Ahmad Dandi, orang Madura. Mana Dandi? Dandi ini kok udah ada ini? Hah? Hadir, Pak. Dari mana? C apa D? D, Pak. D ya. Iya, Pak. Oke, Motor Selangkong. Thank you. Oke. Berikutnya Kahfi Al-Fajri. Mana Kahfi? C, Pak. Kelas C ya. Oke, ya udah. Banyakkan C kayak ini. Oke, ini sudah saya buatkan selesai nih. Nah, sudah saya posting, silakan diisi ini ya. Sudah posting ya. Absensi keahlian HKID tanggal 11 Februari 2022. Absensi akan ditutup pada pukul 17.30. Oke, saya kira itu ya, sudah jelas semuanya. Sampai ketemu di kelas PTM minggu depan. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Dan mari kita akhiri kuliah perdana pada kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.